Tapi mungkin kalau emang dibilang sulit dapat kerja sih benar juga Pak, karena adikku kan juga baru lulus kuliah tahun ini. Nah, lulus kuliah kalau nggak salah bulan Februari, sekarang Oktober tuh masih belum dapat kerja. Ini entah adek gue yang salah tongkrongan jadi temennya semuanya pengangguran atau emang secara industrinya memang belum banyak nerima lapangan pekerjaan baru gitu. Ini karena Gen Z itu kan terkenal dengan ingin semuanya serba instan. Iya, betul. Ingin cepat kaya, ingin benar. cepat sukses, Betul. tapi nggak mau bayar harga. Nggak mau dari nol. Nggak mau dari nol. Jadi supaya mereka bisa mendapatkan uang di tengah badai PHK yang begitu besar, ya mereka harus bijak-bijak lah untuk misalnya gimana supaya saya bisa bertahan hidup di situasi kondisi yang lagi badai pekerjaan yang lagi sekarang menghantui Gen Z. Kita lihat sekarang semuanya serba instan kan. Mie instan, sekarang kalau mau masak tinggal masukin microwave ya udah langsung jadi dan lain-lain. Pak Firman waktu muda pas mau makan harus berburu dulu. Hai Pit People, selamat datang di Patungan, podcast tentang keuangan. Dan kali ini tentu saya tidak sendiri. Di sini ada Pak Firman sebagai Hai founder. Sandra. Hai ke audiens dong Pak. Oh iya, hai. Co-founder Fitpos, dan kemudian selain ada Pak Firman, saya juga ditemani oleh Yuda Keling. Halo, saya di sini sebagai contoh buruknya. Ada yang ngerti investasi, ada yang nggak ngerti juga. Iya. Biar seimbang. Biar seimbang ya. Okay. Dan kebetulan juga kita ini 3 generasi ya. Oh iya. Jeda kita 10 tahun. Jadi harusnya ini menarik untuk semua generasi. Aku 30, Mbak Sandra. Aku hampir 40. Hampir 40, ini masih 17 tahun. Iya. Itu juga ya. Paling muda ya. Paling muda ya. Gue udah paling tua. Iya. Oke, kalau untuk sekarang nih karena kita awal, kita agak mau membahas tentang fakta yang sedang ada di Apa Indonesia tuh? ini. Tentang Gen Z terutama. Tentang Gen Z. Kabarnya itu, faktanya Gen Z itu sekarang lagi mengalami badai PHK dan sulit dapat pekerjaan. Nah, mungkin komentar dari Pak Firman atau Bang Yuda nih, coba bener nggak sih? Apa sih yang terjadi sama Gen Z? Gen Z dulu kali ya berkomentar. Gen Z sulit dapat kerjaan. Ini bahaya untuk konser-konser musik sih nih. Bener. Kan lagi rame banget kan. Hype banget ya. Kalau hype banget, kalau Gen Z pada nggak kerja, nggak ada duit, nggak punya uang, gimana konser musik kita gitu. Iya. Pesta Pora 2025 bakal sepi dong. Sepi dong ya. Iya. Tapi mungkin kalau emang dibilang sulit dapat kerja sih benar juga Pak, karena adikku kan juga baru lulus kuliah tahun ini. Nah, lulus kuliah kalau nggak salah bulan Februari, sekarang Oktober tuh masih belum dapat kerja. Terus aku kemarin nanya, lu ini belum dapat kerja, belum nyari atau gimana? Kata dia emang udah nyari tapi nggak ada panggilan. Aku tanya lah, emangnya teman-teman lu gimana? Sama, teman-teman gue nganggur juga. Ini entah adek gue yang salah tongkrongan jadi temennya semuanya pengangguran atau emang secara industrinya memang belum banyak nerima lapangan pekerjaan baru gitu. Kalau kita lihat memang masalahnya sekarang kan Gen Z itu rata-rata mereka banyak mengisi ke sektor jasa. Iya benar. Nah, sektor jasa. Nah, kalau kita melihat dengan situasi ekonomi seperti sekarang, yang banyak kena itu adalah sektor jasa. Oh, Ya. okay. Nah, kita melihat apalagi tambah dengan persaingan industri yang segitu ketat, ya sehingga ini yang mempengaruhi kepada Gen Z yang saat ini mereka kena dampak paling tinggi karena mereka pada umumnya mengisi di sektor jasa. Nah, kalau kita bicara sektor jasa, Gen Z ini seharusnya ya bicara jasa kan banyak tentang media, konten kreator, lalu editor, lalu banyak macam lah. Nah, ketika ini menurun, ya demand-nya menurun, otomatis kan persaingan makin ketat. Benar. Nah, jadi intinya sebenarnya yang menjadi persoalannya adalah bagaimana mereka bisa bersaing di satu sisi dengan kompetitor sesama usia mereka, Gen Z. Ya, padahal yang aku lihat soal Gen Z dan sektor jasa itu, aku baru jadi ingat banyak Gen Z tuh kreatif banget tau soal jasa-jasa ini. Betul. Nah, ini sumpah Kreator ya, bisa dicari beritanya.
kemarin waktu konser Bruno Mars kalau nggak salah, itu ada yang buka jasa penitipan handphone. Oh, kreatif banget ya. Ada bukan penitipan handphone, nge-charge handphone gitu-gitu. Nitip Tahu tas. celahnya. Jadi itu memang mereka tuh terbiasa untuk kreatif kali ya. Kreatif. Jadi kalau emang di tadi sektor jasa lagi bermasalah atau lagi demand-nya menurun, mereka tuh akan yang aku rasa ya, mereka akan nyiptain lapangan pekerjaan buat mereka sendiri gitu, karena mereka kan tahu nih hype-nya tuh lagi soal konser, jadi apa yang bisa gue dapetin uang dari sini walaupun gue gak nonton konsernya, itu ada penitipan tas dan lain sebagainya gitu. Kreatif ya. Terus Gen Z tuh kenapa sih nggak mau, kayak gak cocok gitu kerja kantoran ya? Ya nggak sih? Kalau menurut yang teman-temannya sesama Gen Z ini gimana nih? Nggak mau terikat gitu Nih, ya? Gen Z kan Pak Firman. Tanyanya ke Pak Firman. Di bawah Gen Z. Kenapa ya? Saya melihat masalahnya persoalannya di Gen Z-nya. Kenapa? Nah, karena saya melihat misalnya mereka nggak mau misalnya kalau ngelamar kerja langsung pertanyaannya apa? Kerjanya apa? Work from anywhere nggak Iya. sih? Iya betul. Lalu gajinya berapa? Iya. Nah, kemarin contoh, saya standar. rekrut seorang calon karyawan, udah setuju tuh gajinya sekian. Nah, harusnya kan udah oke ya. Iya. Pas dia balik, ada WA dari nomor siapa nih? Tiba-tiba, Pak, saya si Anu bla 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 bla. Pak, nego dong gajinya jangan segitu tapi sekian. Nah, dulu saya Udah tidak berani pernah ya? menemukan orang yang seperti ini gitu loh. Banyak Nah, tetapi saya dengar yang kondisi seperti ini banyak banyak terjadi. gitu loh. Iya, suatu Nah. mes sih kayak begitu dulu aja. Kalau gue sih nggak berani. Karena Gen Z itu kan terkenal dengan ingin semuanya serba instan. Iya, betul. Ingin cepat kaya, ingin benar. cepat sukses, Betul. tapi nggak mau bayar harga. Nggak mau dari nol. Nggak mau dari nol. Nah, Pak Firman waktu nemuin WhatsApp kayak gitu gimana? Pak Firman langsung blok Hah? atau Pak Firman oke guys atau gimana? Saya tandain jidatnya. Itu dulu aja kalau zaman saya gitu ya Pak ya, kita mau keterima apa enggak ya, mau ngechat HRD aja takut gitu loh. Betul. Ini langsung yang usernya itu Iya, Ini betul. sih ya. Jadi dengan saya udah oke tuh. Terus tiba-tiba ke HRD, pas saya lihat loh, kok ada beda banget Iya, gitu ya. iya. Lalu WA-nya berani banget gitu. Saya bandingin dulu saya kayaknya nggak berani begini deh. Syukur-syukur dapat kerja. dapat kerja. Nah Iya, ini yang betul. menarik, udah dunia pekerjaannya sempit, persaingannya makin ketat, tetapi Milih-milih. mereka masih tanda kutip jual mahal. Kayaknya nggak butuh kerja kali ya, Gezi. Sekarang ya nggak sih? Kalau menurut saya bukan nggak butuh kerja, Apa tuh Pak? kerjanya butuh. Cuma dia tetap punya pemikiran, gua butuh kerja, tapi gua minta tolong dong, gua juga di Keinginan dia dipenuhi. Dipenuhi, jadi pengennya posisinya tuh Sesuai dia. karena mungkin ya biasanya posisi pemberi kerja sama pencari kerja tuh gini. Sekarang tuh udah pengennya setara aja. Kan lu juga butuh gua. Mungkin gitu makanya Rasa penawarannya dibutuhin ya. sama-sama saling butuh. Jadi penawarannya kayak kenapa gua harus nunduk banget? Kenapa nggak kayak gitu gitu. Nah Setaraan. akhirnya dia 3 hari kemudian, 4 hari kemudian WA, Pak, sesudah saya pikir-pikir saya terima penawaran Bapak yang pertama. Nah, tetapi saya berpikir ini belum masuk aja, udah bertingkah, Banyak, iya. belagu. Nanti kalau udah kerja udah pasti sama gitu. Iya, iya. Apa yang saya lakukan? Ya sampai sekarang saya nggak jawab. Habis itu dia ini gak P gitu kan? Siapa tahu kan ya P. Nah, itu yang saya perhatiin, Gen Z itu seharusnya mereka tidak hanya melihat dari sisi maunya saya, tapi juga mereka harus melihat dari sisi maunya perusahaan. Nah, yang aku mau nanya nih Pak Firman, nih sekalian juga mungkin Mbak Sandra bisa jawab. Kalau Pak Firman atau Mbak Sandra nemuin yang kayak gitu gimana? Karena kan sebenarnya menurut mereka tuh cara komunikasi yang biasa aja. Karena yang aku nangkep juga ya, dulu tuh kalau ngobrol ke orang yang lebih tua, pakai gua lu tuh kayak sungkan. Nah sekarang pakai aku kayak misal ke Cing Abdel. Cing, gua mau ke rumah lu ya Cing. Agak ada gua lu. Jadi kayak terkesan itu bukan sesuatu yang nggak sopan lagi, tapi kayaknya ini wajar deh. Akrab gitu ya. Iya kan, berarti kan cara komunikasinya beda. Nah, Pak Firman atau Mbak Sandra nemuin cara komunikasi yang beda kayak gitu tuh kayak gimana? Apa kayak oke, emang gue yang harus menyesuaikan sama zaman atau emang
untuk urusan korporat kayaknya memang perlu pakai gaya komunikasi yang lebih formal deh. Kalau saya memilih menyesuaikan dengan zaman. Dulu memang kalau dengan mendengar seperti itu, kalau kita lihat flashback ke dulu, itu kurang Nggak ajar sopan. ya. Kurang ajar banget. Kurang ajar banget. Nah, tapi karena saya lihat situasinya memang berubah, ya saya coba untuk menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Tetapi ada poin-poin tertentu yang saya sifatnya nggak boleh berkurang. Contohnya tadi, menurut saya nggak sopan gitu loh ya. Kalau udah nego ulang ya. Nah, itu nggak sopan. Kenapa Iya, nggak dari awal dia bilang? Deal-dealan di awal. Nah, Jadi seperti itu. kalau misal tuh Gen-Z-nya chat ke Pak Firman bukan soal ngomongin harga tapi dia ngomongin apa tapi pakai stiker WhatsApp nggak apa-apa Pak? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih bisa diterima. Masih Jadi bisa. Ini udah formal banget nih. Stiker siapa dulu nih? Stiker gambar Pak Firman gitu. Gitu baru nggak sopan. Sip tapi yang jempolnya gede banget. Nah, itu masih oke lah. Masih oke lah. Mungkin adopsi dari budaya startup kali. Kan Gen Z sekarang sukanya Oh, tuh di iya. startup. Kalau startup kan nggak ada jenjang. Yang hierarkinya Iya, juga nggak terlalu itu ini. bebas gua lu kayak gitu. Ya mungkin kalau ke corporate belum biasa ya Pak ya. Cuman ya nggak apa-apa sih, masih bisa. Tapi Mbak Sandra atau Mbak Firman, Mbak Sandra atau Mbak Firman, terbalik. Pak Firman atau Mbak Sandra, ada gak gaya komunikasi yang sempet pernah ngalamin terus kayak, kok ini aneh ya? Atau pengalaman kerja sama Gen Z yang dirasa unik banget? Pak Firman apa? Ya, Paling sering sama Gen Z. Ya, kalau Ceritain, Pak. saya memang Gen Z lihat itu gimana? saya harus menyesuaikan ya. Misalnya mereka sering sekali nggak masuk gitu ya. Selama misalnya Ini kalau sering kali nggak masuk, maksudnya hitungannya kerja atau nggak kerja sih? Nah. Kenapa hitungannya pakai sering nih? Nah, karena saya perhatiin kembali lagi ke situ. Karena mereka dari awal udah minta nego work from home, work from Iya. anywhere seperti itu. Nah, dan saya juga melihat bahwa sekarang zaman udah berubah ya. Dengan situasi kondisi Jakarta yang macet, Betul. ya, perkotaan yang sekarang macet. Nah, saya coba kalau kita kerja kan sasaran tujuannya adalah goalnya adalah tercapai nggak sih? Dia bisa deliver pekerjaan dengan baik nggak sih? Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia bisa deliver pekerjaan dengan baik, saya masih bisa oke deh gitu ya. Boleh. Tapi kalau dia nggak bisa mendeliver pekerjaan dengan baik, saya nggak ada ampun. Ini udah delivery nggak baik, tapi minta WFH. Nah, itu nggak ada ampun. Itu nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Kalau Mbak Sandra? Kalau aku kerja sama Gen Z, kalau dari sisi kerjaan sih oke ya, kreatif gitu. Ide ada aja, maksudnya kerja juga cepet. Ya, cuman kendalanya itu jarang masuk gitu aja. Dari ngilang, nggak ada kabar gitu loh. Ghosting. Kenapa jarang masuk ini bisa jadi ini kan maksudnya bukannya itu kewajiban ya kalau Jadi masuk. mereka kalau udah kerja itu ngerasa capek. Jadi bahasa saya udah kerja nih sampai malam hari ini. Besok tuh ada bolehlah libur sehari gitu. Ntar masuk lagi lusa. Iya. Tapi nggak dikomunikasin, nggak bilang. Jadi udah. Tiba-tiba hari ini nggak bisa masuk Ya, aja gitu. Oke. betul. Nah, budaya kerja begini nih yang saya bingung dari mana ya munculnya ya? Kok bisa tiba-tiba bisa begitu ya? Kayaknya gara-gara pas pandemi kemarin karena kan pas pandemi tuh rame kerjaan semuanya WFH kan. Iya. Dan orang udah ngerasain manfaatnya kerja WFH. Pertama dia nggak, apalagi kalau yang rumahnya di Bogor nggak harus Iya, diri di kereta dari jam 5 pagi. Betul, tersiksa Atau commuting-nya kan juga pasti macet banget. betul. Jadi mungkin mereka ngerasakan kalau dulu pas pandemi COVID aja semua bisa berjalan waktu WFH, kenapa sekarang harus balik Harus lagi balik ke lagi ke awal. era pra-pandemi gitu. Iya. Nah, aku sama mau nanya soal ini sih Pak Firman sama Mbak Sandra. Tadi kan sempat ngomongin soal Gen Z itu Iya. pengen kerja, banyak yang langsung pengen uangnya gede. Iya. Nah, menurut Pak Firman emang kalau kerja harus tahu duitnya dulu atau nggak apa-apa kerjain dulu? Beda-beda. Ya begini, maksudnya cari uangnya dulu atau cari pengalamannya dulu? Karena kalau buatku, kalau kerja tuh yang harus dilihat duitnya dulu. Yes. Iya. Karena kalau kita tahu duitnya berapa, mungkin effort kita akan Lebih. kita bisa ngasih effort sesuai dengan uang yang kita bayar. Iya. Kalau saya mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin dulu waktu pertama kali saya baru lulus, saya dari ITB. Pertama kali saya kerja itu sebagai penjaga warnet. Enggak, ini kalau penjaga Sambil kuliah Tadi nih. kali maksudnya Mohon Pak. maaf Sambil nih. kuliah Nih, Pak. Lulus penjaga warnet. Kenapa harus S1? Nah, betul. SMP juga bisa. Saya tuh pas SMA jaga warnet, Pak. Nggak pakai ijazah IPB, Pak. ITB. IPB, maaf. Waktu saya lulus, saya apply tuh, kirim lamaran tuh. Nah, itu yang manggil nggak langsung cepat gitu. Iya, Oke. iya. Nah, Benar-benar. tadi menjawab yang tadi udah bilang, ya saya cari
uangnya dulu. Oke. Karena nggak nyambung dengan pengalaman saya dari ITB, geofisika, penjaga warnet. Iya. Ngapain ya mesti sekolah sampai S1 gitu kan. Iya. Nah, tapi saya pikir, saya mesti cari uang dulu. Nggak usah menyusahkan orang tua dulu. Oh. Nah, jadi saya kerja, apa ini yang cepat? Nah, waktu itu kebetulan ada teman, dia buka warnet ya. Ya udah, dia bilang, "Man, mau nggak kamu jaga warnet?" Ya, karena dia pikir warnet itu teknologi IT, dia tahu saya dari ITB, ya udah, lu mengerti lah tentang komputer nggak terlalu buta banget gitu kan. Nah, udah gue jaga warnet. Gimana? Itu ngerasa nyaman gak Pak? Kayak, ini harusnya karir yang gue perjuangin sampai gue tua nih. Malu. Oh malu. Oh karena ada ijazahnya ya. ITB. Jaga warnet. Iyalah. Nah, Ilmunya sia-sia dong. Nah, ilmu sia-sia. Tetapi karena memang gua butuh duit, nggak mau menyusahkan orang tua, mau nggak mau gua jaga warnet. Gua masih ingat gaji pertama gua 1,2. Wah gede juga tuh Gede ya juga, buat Pak. jaga warnet Tahun segitu ya. berapa? Zamanku jaga warnet ya Pak. Sebulan cuma 300.000 Pak. Oh gitu. Udah tahu Cuma berapa? boleh main Facebook gratis tuh Mas. Kalau ini enggak, aku tuh sebagai semacam yang dipercayakan. Oh, ya maksudnya. pantas gede. Pegang duitnya, pegang sistemnya. Oh mengelola warnet. Mengelola warnet. Jadi ngelola usaha lah. Lo Ya. berjalan berapa lama Pak Firman? Eh, Lama kurang jangan dari setahun, nih. kurang dari Oh setahun. kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Oke. Oh, Mbak Sandra apa Aku- Mbak, pengalaman kerja aku- pertama Mbak? Aku tuh S1-nya psikologi. Oke. Jadi pasti cari kerjanya tuh sekitar jadi psikolog, bukan psikolog sih, jadi HRD HRD, dulu ya. kan. Nah, ternyata cari kerja tuh zaman dulu lumayan juga ya. Maksudnya kita nge-apply, tapi ya tetap milih-milih kerjaan gitu, Pak. Pengennya yang di Jakarta. Jadi kalau ada panggilan di Jakarta baru ke sana. Nah, beberapa di Jakarta cuman nggak lolos sih sampai yang tahap ketiga, cuman sampai tahap kedua doang. Ya udah, tapi nggak pusing kan. Berarti ini lulusan psikologi tapi nggak lolos psikotes. Bener biasanya gua yang scoring. Kayaknya gue nggak bantuin dosen gue scoring deh. Tapi gue sendiri nggak lolos. Pas gue yang tes susah ternyata. Bener banget. Terus ya udah gitu karena dulu nggak terlalu mentingin kerjaan karena kan masih suka happy tuh, Ya. sukanya senang party ya. Ya udah nggak ngoyo lah nyari kerja. Terus pertama kali kerja akhirnya ada yang nawarin. Tadinya mau ngelamar Itu di berapa- perusahaan Futures. Berapa lama setelah itu pertama? 6 bulan lulus. 16 bulan lulus baru kerja Baru pertama. kerja pertama. Nggak coba jaga warnet juga. Enggak. Nggak kepikiran sih Enggak ya. kepikiran. Enggak Malah dinawarin pengennya juga dulu, ya. pengen jaganya kalau dulu tuh yang keren tuh jaga ini, jaga kayak misalnya di Starbucks atau di Oh. toko baju, Iya, Point dulu zaman Break, gue yang lagi hype kayak itu gitu. adalah warnet. Ya beda-beda kan. Beda-beda. Nah terus gitu udah di perusahaan Futures. Memang posisinya mau jadi HRD, Ya. karena waktu itu senior tuh mau resign mau gantiin. Nggak taunya pas masuk ke sana malah di hire sama tim marketing. Udah jadi marketing aja duitnya lebih banyak, bla 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 kayak gitu kan. Oh ya udah melenceng lah aku nggak jadi HRD. Jadi di marketing. Marketing Futures gajinya 1 juta. Gajinya 1 juta. Kalau dibilang gajinya lebih banyak, berarti pas HRD berapa? Komisi. Oh. Ya, maksudnya nggak ngandelin gaji. Oh, ya berarti Udah komisinya lebih banyak. Iya, ya udahlah coba. Jadi pekerjaan pertama tuh marketing Futures, gajinya 1 juta. Terus tentu saja tidak achieve targetnya. Jadi targetnya itu klien pertama ya biasa ring 1, Yeah. nyokap, saudara, bokap kayak gitu-gitu. Udah 6 bulan selesai, ya udah coba kerjaan yang lain. Oh karena nggak pernah 6 bulan itu nggak pernah achieve target. Enggak. Nah, sekarang Mas Yuda nih. Iya, Aku tuh kerjaan nggak ada pertama. pengalaman kerja. Selain jaga warnet. Nah, karena Ada memang warnet. bener yang dibilang. Dulu zamannya saya lagi hype itu lulus warnet. Iya. Ini kemarin waktu baru lulus adalah Kayak jaga Starbucks atau toko Starbucks yang atau yang lagi-lagi Planet gitu. Surf Iya. yang gitu. kalau Mas Yuda kayaknya ketika baru lulus yang lagi hype itu kan sosial media, Oh, iya, influencer, betul. KOL. Enggak, aku nggak semudah itu. Pertama aku tuh Nggak segengsi itu ya? jaga warnet tuh waktu pas SMA malah. Jadi kan memang sering main warnet dekat rumah. Oh, jaga warnet juga ya? Jaga warnet juga. Karir dibangun dari warnet. Dari warnet. Aku jaga warnet itu pokoknya kalau ada orang yang pokoknya zamanku di warnet kalau ada yang main game tapi ada yang nyetel YouTube itu yang nyetel YouTube dimusuhin satu warnet tuh. Jangan Lemot nonton YouTube ya? dong jadi bikin lemot gitu lah. iya. Nah, aku tuh pengalaman kerja pertama ya malah
karena baru lulus langsung ikut komunitas stand up ya pasti stand up komedi. Oh. Cuma memang kalau ini diceritain salah satu cerita yang sering aku jadi materi juga karena betul lucu banget. Pertama kali aku nampil stand up komedi itu di Politeknik Negeri Jakarta di PNJUI. Oh, oke. Datang ke sana nampil tuh bareng Mongol, Semi, Ngomong-ngomong. ada bareng Mongol, bareng Semi Notos Limboy dan yang lain-lain. Nyampe sana, pintu masuk diberhenti sama panitia. Maaf Mas, tiketnya mana? Padahal di poster ada muka aku loh. Gak mirip dong berarti. Ya. Emang waktu itu pakai kamera B6 B yang itulah B612 lah. Emang terlalu putih jadinya tuh. Disuruh beli tiket buat acara yang ngundang sebagai bintang tamunya. Cuma karena nggak punya mental, akhirnya beli tiket. Iya, yang beli. Itu inget banget bayarannya tuh 150.000 Per manggung. per manggung. Oke. Tiketnya beli 70.000 Setengahnya dong. setengahnya. Cuma Itu buat sih. beli tiket. Ya kalau makanya nggak relate kalau ngomongin soal yang kerja di korporasi atau Corporate, apa ya. karena kan kerjanya ya balik lagi di bidang jasa apalagi yang modelan jasanya jasa komedi lagi. Beda banget gitu. Betul. Jurusan apa kuliahnya Mas Yuda? Aku kuliah yang pertama jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke. Nah, yang kedua jurusan manajemen bisnis. Cuma yang kedua sampai sekarang belum lulus juga. Oh. Astagfirullahaladzim. Tobat ya, tobat. Ini gara-gara ternyata kita kan sering mikir anak gue nih udah sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, kok males-malesan ya? Ya. Padahal ya kuliah dari rumah itu tuh susah banget. Karena distraksi kita gede banget. Oh. Gue ngapain buka Zoom terus mandangin dosen di bareng kan gue bisa nonton Netflix. Kalau kita masuk ke kelas, kita mau nggak mau harus fokus dengerin, harus absen, harus kerjain tugas karena ada pemaksaan itu. ada Nah yang di rumah ngeliat, kan semuanya ngawas. kita sendiri yang kontrol. Pertanyaannya itu juga gimana dengan kalau kerja ya dari Kalau rumah? ya jarak jauh pasti ya. hampir sama kan? Pasti menurut saya hasilnya pasti nggak akan Ada yang maksimal. kontrol ya. Oh, Ya, iya. beda kalau misalnya profesinya misalnya IT, Oke. Betul. ada misalnya beberapa yang Ada yang sifatnya bisa bisa dilihat. remote dari jauh bisa. Kalau IT kan memang harus fokus pada pemrograman gitu kan. Nah, bahasa pemrograman. Tapi kalau misalnya yang bukan pekerjaan itu sepertinya sulit ya. Iya. Oh iya Di sih, kontrolnya ya susah. Mungkin kayak beberapa pekerjaan kayak mungkin yang di industri kreatif masih masuk di Masih akal. masuk akal. Karena ya dia butuh refreshing karena kadang kan ide muncul kalau kita lagi ada di mana ngobrol sama siapa gitu. Betul. Ya, tapi Iya, kalau pekerjaan yang modelan yang guys ke situ memang benar kata Pak Firman mungkin jadinya nggak maksimal gitu ya. Nah, sekarang kembali ke yang tadi. Kita bicara dengan yang Gen Z susah cari kerja. Kalau menurut saya persoalannya adalah bukan di persoalan lapangan pekerjaan yang sedikit. Itu salah satu masalah. Oke. Tapi masalah yang lain sebenarnya adalah tadi yang seperti Mas Yuda sampaikan. Harusnya anak-anak Gen Z yang lebih kreatif ini, ya mereka harusnya bisa bertahan lebih kreatif ya, untuk supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Iya. Nah, karena saya perhatiin banyak yang di kalangan mereka itu yang sukses banget gitu ya. Oh iya. Tapi ada yang di bawah, yang mereka yang biasa-biasa dan sampai mereka tuh nothing gitu loh. Nah, yang membedakan menurut saya adalah karena responnya yang berbeda. Jadi yang satu adalah merespon dengan cara yang benar, yang satu merespon dengan cara yang salah. Jadi kalaupun kita misalnya melihat sekarang ekonomi lesu dan banyak pabrik tutup, misalnya seperti Bata tutup, ya. Lalu kita sekarang lihat semuanya udah sifatnya AI, machine learning, bisa digantikan dengan profesi apapun. CS sekarang udah pakai chatbot. Lalu kita lihat sekarang misalnya parkir, ya, udah pakai langsung. Betul, saya masuk apartemen udah nggak ada lagi, semuanya udah otomatis ya. Lalu kita lihat sekarang ke bank juga CS atau itunya udah diganti dengan digital semua. McDonald udah pakai mesin. Nah, udah mesin. Udah otomatis ya. Udah otomatis. Menurut saya ini adalah sesuatu yang sebenarnya kondisi ini juga disesuaikan dengan kemampuan mereka yang memang kreatif. Oke. Nah, sehingga mereka harus benar-benar dengan kondisi yang seperti sekarang, ya seharusnya mereka tetap bisa berkarya. Survive dengan cara yang kreatif juga gitu ya. Betul. Karena yang tadi yang kayak misalnya di konser ada
penitipan tas, itu kan emang bentuk kreativitas kan. Betul. Dan emang kalau kita mikir tuh banyak banget sih cara untuk dapetin uang, dapat duit selain dari kerja gitu. Kayak salah satu yang baru aku tahu ternyata untuk jadi, ini ada temen yang jadi Shopee affiliate tuh penghasilannya gede banget gitu. Betul. Cuma mikir juga kalau semua orang Shopee affiliate yang beli siapa ya? Semuanya keranjang kuning, Semuanya keranjang jualan. kuning. Iya yang beli siapa nih? Yang beli negeri seberang. Negeri seberang ya. Tapi ada satu pertanyaan nih, mungkin Pak Firman atau Yuda bisa komentar. Apakah mungkin Gen Z yang sekarang tuh yang jiwanya tuh terbentuk karena mereka sudah lahir yang hidup penuh dengan dimanja, karena kehidupan keras tuh sudah dilalui oleh bapaknya atau kakeknya. Kan biasanya gitu ya, gantian ya, bergulir ya. Kakeknya keras banget bekerjanya, baru dinikmatin oleh anaknya. Nah anaknya kerjanya pasti nggak sekeras kakeknya, sekeras bapaknya. Nanti yang menikmati adalah cucu si kakeknya gitu. Apakah mungkin Gen Z sekarang tercipta karena generasi sebelumnya itu yang hasil kerja keras generasi itu sebelumnya? Makanya aku tuh paling iri ya ngelihat ada temen yang kakeknya dulu jago banget matokin tanah. Juragan tanah ya? Kenapa kakek gue nggak ngelakuin itu ya? Apa kakek gue dari zaman dulu udah susah? Tapi sampai generasi yang lain kan Nih kakeknya matokin tanah sampai sekarang dia masih punya ribuan hektar. Gimana ceritanya ya? Kakek gue pas muda ngapain sih? Tanah kan tuh tinggal matok-matok doang. Iya. Kayak ada temenku di Citayam, dia buset tanahnya gede banget kayak. Ini gimana punya ini kakek gue kesini waktu di sini belum ada listrik. Nah kakek gue harusnya gitu juga tuh. Ngapain dia waktu itu muda tuh. Coba itu kalau dibilang karena berat ya mungkin kayak gitu, karena kan biasanya memang sebagai orang tua kan pengen punya anak, pengen anaknya punya kehidupan yang lebih baik kan. Mungkin Pak Firman juga pengennya kayak gitu, anak dia merasakan berat, anaknya enggak. Nah mungkin Gen Z ini mungkin kayak gitu juga, aku kurang tahu juga sih. Iya, nah jadi memang kalau aku lihat memang yang pertama dari budaya ya. Ketika sekarang semuanya serba instan kan. Mie instan, sekarang kalau mau masak tinggal masukin microwave ya udah langsung jadi dan lain-lain. Pak Firman waktu muda pas mau makan harus berburu dulu. Terlalu jauh ya Pak? Naik kuda dulu. bawa senjata dulu ya. Senjata. Ya begitu. Ya, kita biasa instan. Iya. Itu ada benernya juga sih kalau saya lihat. Saya punya tetangga ya. Dia jual nasi Kuning, uduk. Nasi uduk. Nah, ternyata saya dengar dari keluarga sekitarnya, ya warga sekitarnya, dulu bapaknya punya pabrik loh. Nah, tapi anaknya jual nasi kuning. Nasi uduk. Nah, lalu saya juga ingat, saya punya teman, bapaknya pejabat. Oke. Ya, bapaknya pejabat. Tapi saya perhatiin, anaknya ya, itu satu pun nggak ada yang meneruskan seperti bapaknya pejabat. Nah, jadi ini hati-hati. Jadi bisa aja karena anak udah merasa nyaman. Dimanja sama uang dari orang tuanya. Uang dari orang tuanya. Yang lebih bahaya lagi kalau dia berpikir, wah nanti kalau gua dapat warisan ya, gua 7 turunan udah tenang. Tenang lah seperti itu ya. Nah, saya perhatiin ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang enggak. Ya, ada juga yang enggak. Jadi berarti buat teman-teman di luar sana yang bapaknya miskin, bersyukurlah Anda. Karena Anda akan ditakdirkan banyak uang gitu ya. Karena akan ditakdirkan untuk bertahan hidup dengan survive. Karena kalau bapaknya banyak uang malah jadi mas-malesan ya Pak. Iya, jadi yang menjadi masalah bukan masalahnya. Yang menjadi masalah respon terhadap masalah. Respon terhadap Nah, jadi saya perhatiin ya, contoh misalnya seperti yang tadi tuh yang Sandra bilang. Ya ada juga yang sukses walaupun bapaknya punya pabrik. Iya, ada juga. Punya tambang, tapi anaknya sukses. Nah, kenapa? Karena bapaknya mendidik supaya anak tuh sadar bahwa ini bukan punya lu ya, ini punya gua ya gitu loh. Berarti balik lagi ke didikan ya Pak ya. Nah, kita lihat aja misalnya seperti kerajaan Inggris misalnya, anaknya dia bapaknya raja. Tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah anaknya wajib militer, ya. Turun di medan perang, ya, jadi tentara dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Supaya merasakan ini loh, dunia nyata tuh seperti ini, ada bahaya seperti ini. Nah, jadi menurut saya
walaupun misalnya suatu keluarga atau kita pada posisi keluarga yang mapan, yang cukup, itu seharusnya kita jangan merasa aman. Nah, justru kita harus menempatkan diri kita di posisi yang tidak aman. Nah, ada kalanya ada orang mau menempatkan dirinya posisi tidak aman, tapi karena dia merasa bapaknya kaya, keluarganya kaya, dia merasa menempatkan diri, tetapi sebenarnya dia tetap di posisi yang nyaman. Karena kalau kita bicara tentang misalnya tentang keuangan ya, terutama podcast kita ini kan tentang keuangan. Nah, segala sesuatu itu membutuhkan uang, betul nggak? Betul, ya? betul, Nah, betul. walaupun uang bukan segalanya, tapi harus sadar bahwa kita mau ke toilet pun itu pakai uang gitu loh. Kita pulang dari toilet narik motor pakai uang juga. Pakai uang juga gitu loh. Ya lebih baik menangis di Lamborghini ya daripada menangis di kamar. Ukuran 4x4 itu misalnya. Nah, jadi supaya mereka bisa mendapatkan uang di tengah badai PHK yang begitu besar, ya mereka harus bijak-bijak lah untuk misalnya gimana supaya saya bisa bertahan hidup di situasi kondisi yang lagi badai pekerjaan yang lagi sekarang menghantui Gen Z. Iya, dan kita harus nge-push kali Pak ya. Selain nge-push ya ibaratnya ya jangan jual mahal gitu loh. Ikuti prosesnya, harus mau susah begitu. Dan aku paling menarik yang tadi Mbak Sandra juga ngomong soal ini yang tadi bilang kalau ada Gen Z dan orang tuanya berprivilege dimanfaatkan. Karena ada beberapa kayak enggak, gue mau mulainya semuanya dari nol. Jangan. Gue sebagai orang susah pengen punya orang tua kaya. Tapi gak bisa manfaatin itu. Jadi tolong bisa milih ya, gak bisa milih. Kan? Kalau lu punya privilege manfaatin dengan baik. Betul. Jangan jadi kayak nakal. Dan bisa kan privilege kalau dimanfaatkan dengan baik hasilnya bakal jadi baik. Betul. Tapi kalau dimanfaatkan dengan salah ya malah yang tadi kayak Pak Firman ceritain kan. Jadi kalau dia misalnya hidup di keluarga yang kurang berada ya, lalu misalnya dia saat ini mengalami yang namanya badai PHK, ya apa yang harus dilakukan? Ya dia cari duit. Ya. Contoh saya jaga warnet ya, Mas Yuda juga pernah jaga warnet ya. Lalu kalau misalnya dia hidup di keluarga yang kaya, nggak pernah jaga warnet lah. Masa cewek jaga warnet? Nah, coba dong. Kalau misalnya dia hidup di dalam suatu keluarga yang mapan, berarti kan duit juga ada. Nah, duitnya jangan dihambur-hamburin. Tapi duitnya diinvestasikan. Iya, benar sih Pak. Kayak aku nyesel sih Pak, baru tahu investasi itu setelah kerja berapa tahun. Harusnya pas dari kuliah nih, dia udah bisa nyisihin kan. Kalau sekarang kita udah umur segini kan, wow, ngeliat hasil tuh gede banget. Betul. Kalau terlambat ya udahlah ya, yang penting. Aku malah kayak, ini kalau gue tahu lebih awal, makin rugi sih gue. Malah dengan sekarang dengan pengetahuan sekarang aja masih rugi. Gimana waktu masih bodoh-bodohnya? Bukannya makin membesar, malah makin rugi. Nah, jadi persoalannya adalah bagaimana kita bisa yang tidak punya duit cari duit dulu. Iya betul. Ya, nah lalu akhirnya dia mulai menghargai apa yang dia dapat. Karena kuncinya ketika dia punya sesuatu dia nggak bisa hargai, ya habis gitu-gitu aja. Sama, ya. Nah, yang udah hidup di keluarga kaya, keluarga berada, ya mereka punya duit, itu juga harus menghargai keberadaannya. Dengan cara gimana? Jangan boros, tapi mulai hargai uang yang dia dapat, menjaga nilainya tetap bertumbuh. Dengan cara gimana? Investasi. Ya. Investasi di banyak, sekarang kita melihat ada banyak, sekarang kita bisa belajar. Ya, mau melalui YouTube bisa, melalui artikel bisa, dari Google kita bisa belajar. Nah, ada banyak alat-alat investasi, instrumen investasi yang bisa dipakai. Nah, apalagi Gen Z milenial kan mereka cukup kreatif ya, gampang mencari informasi. Nah, tinggal mereka belajar berinvestasi sejak dini. Dari ChatGPT. Dan ini buatku sebenarnya salah satu kenapa aku akhirnya berinvestasi adalah gue tuh udah ngerasain gak enaknya punya penghasilan tapi harus menanggung keuangan yang lain. Nah, sandwich generation. Iya, nggak pengen anak ngerasain hal yang sama. Jadi berinvestasi sebenarnya untuk nyelamatin anak aja biar pas nantinya hari tua ada anak tuh nggak perlu anak nggak perlu bukan warisan, anak nggak perlu menanggung ekonomi atas atau bawahnya. Ya, jadi memutus sandwich generation. Karena gue yakin kalau mereka punya uang dan bisa
untuk dirinya sendiri tanpa ada beban finansial yang lain, itu akan lebih bisa ngembangin diri. Karena kalau kita punya uang, satu lebih berani ngambil resiko, Betul. dua kesempatan yang mau dicoba bisa lebih banyak. Karena kan kalau tanggung jawabnya besar ya, mau nyoba A, tapi kalau nih dicoba nanti yang ini kenapa-napa, kena impactnya keluarga juga gitu. Betul. Jadi mungkin tujuannya ke sana juga gitu. Betul. Karena kalau kita mau berinvestasi kan kita harus punya modal. Betul. Nah, modal itu ada dua. Satu modal yang dalam bentuk uang, satu lagi modal dalam bentuk skill atau keahlian. Nah, tetapi keahlian aja nggak cukup. Harus ada uang yang memang mendukung. Ya, makanya saya berpikir ya untuk Gen Z sekarang ya mereka harus belajar menyimpan lah, menyimpan duit. Nah, dengan cara ya jangan tempatkan simpan duitnya di satu instrumen yang kalah dengan inflasi. Ya, cari dengan produk yang investasi yang bisa di atas inflasi. Nah, bisa di fixed income itu yang dekat-dekat dengan inflasi ya. Nah, bisa di saham. Cuma Pak, masalahnya kalau saham itu kan saham ada banyak nih Pak. Gimana cara menemukan saham yang tepat untuk kita berinvestasi? Oke, nah itu kebetulan pertanyaannya bagus banget. Ada nggak dititip? Coba emang endingnya emang harus kesana Pak. Nah, itu salah satu yang menjadi tantangan saya. Ya. Jadi saya tuh kadang tergelitik karena saya mencairkan saham-saham saya. Saya masuk ya, saya beli buat ruko ya, buat peternakan ayam, buat pangkalan gas, depo isi ulang. Saya buat seperti itu. Banyak ya usahanya. Betul, tapi adik saya kerja di situ aja kan ya. Ya, tapi saya bisa buat usaha begitu itu dari uang yang saya investasikan di saham. Nah, tetapi saya perhatiin ada yang baru-baru nih yang Gen Z ini ya, yang bagian Gen Z. Mereka tuh fokus. Nah, mereka investasi di paper asset, investasi di saham. Ya, investasi di obligasi. Di instrumen investasi macam-macam. Nah, mereka berhasil gitu loh. Padahal kalau saya hitung modal mereka itu jauh lebih kecil daripada modal yang saya cairkan untuk membangun itu. Nah, akhirnya saya mulai tergelitik. Saya di jalan yang sesat nih, harus tobat nih. Nah, tapi saya sadar saya nggak punya waktu untuk itu. Akhirnya karena saya punya pengalaman dulu buat modeling waktu kuliah, lalu juga saya pengalamannya juga di digital. Nah, sekarang kan zamannya AI, machine learning. Nah, machine learning itu kan kita seperti ngajar anak kecil tuh bagaimana membaca huruf A, huruf B, huruf C sampai mereka bisa mengerti. Oh, kalau begini huruf O, ini yang bisa membaca sendiri. Nah, kalau bicara AI itu adalah mesin yang bisa membaca pola ya dari data-data yang ada sehingga menemukan mereka ada suatu knowledge atau kesimpulan atau keputusan yang mereka bisa buat. Nah, akhirnya karena saya ingin kembali ke jalan yang benar, karena keterbatasan waktu kerjaan, ya, Pak, dan saya sulit untuk menemukan 936 saham saat ini, saya buat machine learning. Nah, namanya apa Pak? Namanya Feedstock AI. Nah, ada artinya loh, Feed itu artinya Future Investing Talk. Bagi mereka yang mau buat perencanaan masa depan, perencanaan keuangan, nah itu artinya Feed. Lalu Feed itu ada Finance Investment Talk ya. Nah, kita bicara tentang finance dan keuangan itu. Lalu Feed itu bagaimana kita mencocokkan kapan masuk, kapan keluar. Saham apa yang cocok. Nah, lalu yang berikutnya Feed supaya kita bugar. Supaya di masa tua kita nggak menyusahkan yang seperti Mas Vita bilang anak kita. Nah, coba persoalannya gimana supaya kita bisa memilih sahamnya itu nggak mudah. Nah, makanya kita butuh mesin learningnya. Nah, itu ada tersedia. Nah, itu di Feedstock. Tadi saya kira waktu Pak Firman bilang saya mau kembali ke jalan yang benar. Pak Firman langsung ngomong asyhadu alla. Itu dia. Saksikan Patungan Podcast tentang keuangan di YouTube Fitpost. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.